Kecamatan Batangkuis merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Wilayah ini terdiri atas 11 desa dan 72 dusun. Nama Batangkuis diyakini berasal dari dua kata dalam bahasa Melayu. Batang yang berarti sungai atau batang air, dan kuis yang merujuk pada aktivitas mengais atau mencari sesuatu. Secara historis, wilayah ini dikenal sebagai daerah pertanian dan perkebunan, terutama pada masa penjajahan Belanda, di mana terdapat aktivitas pengeraman tembakau di Batangkuis pada tahun 1903. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, sistem kolonial di Sumatera Timur termasuk Batangkuis secara bertahap mengalami perubahan struktural. Salah satunya dampak penting signifikan adalah nasionalisasi aset-aset perkebunan asing, terutama yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan Belanda seperti Deli Maskapai. Proses nasionalisasi ini berlangsung secara bertahap sepanjang dekade 1950 hingga 1960-an dan ditandai oleh pembentukan perusahaan-perusahaan negara atau BUMN seperti PTP. Dalam konteks Batangkuis, banyak lahan perkebunan tembakau yang sebelumnya dikuasai oleh swasta asing kemudian diambil alih oleh negara dan dikelola untuk tujuan distribusi nasional maupun lokal. Pada era Orde Baru 1966 hingga 1998, Batangkuis mulai memajukan perubahan dalam struktur ekonomi dan memanfaatkan ruang. Lahan-lahan eks perkebunan yang kurang produktif mulai dikonversi menjadi kawasan permukiman, pertokohan, dan sarana pendidikan. Pemerintah daerah juga membangun fasilitas dasar seperti pasar tradisional, kantor camat, dan jalan perhubungan serta desa. Jumlah penduduk Kecamatan Batangkuis keadaan tahun 2023 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 sebesar 72.856 jiwa. Pada tahun 2023 terdapat 14 taman kanak-kanak di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah menengah pertama di Kecamatan Batangkuis adalah sebanyak 1 sekolah dengan 2.526 murid dan 165 guru. Pada tahun yang sama, jumlah sekolah menengah atas adalah 4 sekolah dengan jumlah murid 1.477 orang dan 72 orang guru. Pada tahun 2023, Kecamatan Batangkuis memiliki 1 unit rumah sakit bersalin, 10 poliklinik, 1 puskesmas rawat inap, dan 18 apotek. Namun untuk sarana kesehatan yang lain seperti rumah sakit, hingga akhir tahun 2023 belum ada sarana. Suku-suku penduduk Deli Serdang termasuk Batangkuis memiliki beragam suku diantaranya suku Jawa, Melayu, Batak, Tionghoa. Pada tahun 2023, Kecamatan Batangkuis memiliki 48 masjid, 24 mushola, 20 gereja Protestan, 3 gereja Katolik, 1 pura, dan 4 vihara. Dapat disimpulkan agama yang dominan di Kecamatan Batangkuis adalah agama Muslim. Kecamatan Batangkuis produksi pertanian pada tahun 2023 yang menjadi primadona adalah kangkung dan menjadi komoditas paling produktif. Disusul oleh komoditas patsai atau sawi dengan hasil produksi 1.320 kuintal. Kecamatan Batangkuis memproduksi tanaman sayuran, buah, dan tanaman hias. Untuk sarana akomodasi dan penginapan, di Kecamatan Batangkuis hingga akhir 2023 terdapat 6 hotel dan 4 penginapan. Di Kecamatan Batangkuis pada tahun 2023 terdapat 24 menara telepon. Pada tahun 2023 di Kecamatan Batangkuis terdapat 3 unit bank umum pemerintah dan 1 unit bank perkreditan rakyat. Di Kecamatan Batangkuis pada tahun 2023 terdapat 3 kelompok pertokoan, 1 pasar dengan bangunan permanen, 2 pasar dengan bangunan semi permanen, 3 pasar tanpa bangunan, 15 minimarket atau swalayan, Ekonomi masyarakat pedesaan adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan ini biasanya melibatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti pertanian, peternakan, dan pengelolaan hutan. Selain itu,
Ekonomi masyarakat desa juga mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, seperti kerajinan tangan, usaha kecil dan menengah, serta kegiatan ekonomi yang terkait dengan pariwisata. Dari aspek sosioekonomi, masyarakat pedesaan sangat bergantung dengan kondisi alam sekitar. Maka sistem ekonomi yang berkembang di desa pada umumnya berfokus utamanya pada sektor pertanian dan peternakan, serta potensi sumber daya alam lainnya. Dalam hal ini, ekonomi dari Kecamatan Batangkuis didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Dengan wilayahnya, sebagian besar merupakan dataran rendah, serta wilayah ini memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Dan pada tahun 2013, pembangunan Bandara Kuala Namu dibangun, sehingga ikut mengubah struktur ekonomi masyarakat yang sebelumnya didominasi oleh pertanian dan beralih ke sektor non-pertanian. Aktivitas koperasi mencakup KUD atau Koperasi Unit Desa, Kopinkra atau Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat, dan Kospin atau Koperasi Simpan Pinjam. Meskipun jumlah koperasi lainnya yang aktif hanya tercatat 3 unit. Di Kecamatan Batangkuis juga terdapat Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP yang memainkan peran penting dalam meningkatkan aspek ekonomi masyarakat petani melalui berbagai program penyuluhan. Upaya ini mencakup pengetahuan petani terhadap teknik budidaya modern seperti sistem tanam jajar legowo dan penggunaan pupuk secara seimbang sesuai anjuran. Selain itu, BPP juga memberikan pelatihan keterampilan seperti pengendalian hama terpadu atau PHT, pembuatan pupuk organik, dan pengelolaan air secara intermiten guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam mendukung proses produksi, BPP menyalurkan berbagai bantuan alat dan bahan seperti benih bersertifikat, pupuk, serta mesin panen yang membantu petani dalam memaksimalkan hasil tani. Meskipun demikian, petani di Batangkuis masih menghadapi sejumlah kendala ekonomi, seperti terbatasnya modal usaha, lambatnya regenerasi petani muda, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta kualitas dan kuantitas produksi yang belum optimal. Namun, berkat penyuluhan yang dilakukan secara intensif, terjadi sejumlah perubahan positif yang menunjukkan adanya peningkatan kondisi ekonomi. Hal ini tampak dari meningkatnya penggunaan benih unggul dari 80% menjadi 85%. Penggunaan pupuk organik yang lebih meluas, serta penerapan teknik pertanian dan sistem irigasi yang lebih efisien. Perkenalkan, saya Tania, mahasiswi dari Pendidikan Sejarah Unimed. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Nahayat. Siapa Pak? Nahayat. Pak Nahayat. Jadi kami di sini tuh mau mewawancarai Bapak atau sharing-sharing aja tentang pengetahuan Bapak. Di Batangkuis ini kan kami dapat datanya dulunya itu dipegang oleh kolonial untuk perkebunan tembakau, ya Pak. Dan seperti yang kita tahu ada juga beberapa fasilitas seperti gudang dan juga rel kereta api gitu ya Pak dari Kalau rel kereta api itu dulu muntik. Apa itu, Pak? Bukan rel kereta api, muntik. Muntik namanya. Nah, muntik. Gitu, sebutannya muntik ya. Iya. Jadi dulu gudang tadi itu digunakan untuk apa tadi Itu Pak? untuk pupuk untuk tembakau, sama setelah tidak adanya tembakau itu dulu perkebunan kan ditanami tebu. Iya Pak. Tebu. Pupuk tebu. Oh. Gitu. Kalau tembakau dulu kan dia kan sempat dihutankan beberapa 5 tahun, baru ditanam tembakau. Iya. Kalau tebu ini kan nggak ada cerita main dihutankan lagi, sebaik apa langsung sebaik dipotong langsung tanam lagi. Tanam aja gitu ya Pak. Nggak harus dibudidayakan dulu Iya. 5 tahun. Kalau tembakau dulu ya 5 tahun sekali baru apalagi balik. Jadi kalau boleh tahu Bapak kelahiran tahun berapa? Tahun 66. 66. Berarti di situ udah hampir mau selesai lah kolonialisme ya Pak. Jadi berarti yang merasakan itu orang tuanya Orang tua Bapak. lah. Gitu. Dulu sebelum ditanam tembakau itu kan
ada namanya tanah jaluran kalau untuk kami Melayu ya. Iya Pak. Dulu sempat kami tanami padi, palawija, Ya. dibolehkan oleh PTP itu simpan pinjam juga namanya dulu. Tanah jaluran, jaluran lah namanya. Ada lagi kira-kira? Oke. Jadi dulunya tuh pusat, kalau yang Bapak tahu, sebelum dulu kantor camat memang udah langsung di sini atau pindah? Udah pindah nih. Oh, awalnya di mana Pak? Awalnya jalan Batang Kuis Medan. Yang arah-arah mau di arah Dekat kan ada rumah tinggi tuh yang lewat apa ini, lewat pom bensin. Oh iya Pak. Ah, di situ dulu. Dekat pom bensin itu dulunya kantor kecamatannya. Baru untuk yang rumah putih yang PTP itu Pak, depan kantor perkebunan sawit Itu itu. memang apa punya itu. Oh, ADM-nya dulu ADM, dan sekarang kan udah berubah namanya. Iya. Berarti dulu di situ rumah apanya lah ya, Iya. penjaga Iya, perkebunan. Oh, gitu Pak. Kakeknya apanya, disitulah semua dulu orang itu.